Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Di episode terbaru dari Bincang Bareng Binder yang telah memasuki episode nomor 46, saya mengundang seorang narasumber yang sangat penting nih. Dan yang paling dicari nih sekarang karena berhubungan atau berkaitan dengan kompetisi sepak bola Indonesia yang akan dimulai dulu nanti dengan Super League pada tanggal 8 Agustus mendatang, dan nanti juga akan dimulai dengan Liga Championship. Siapa lagi kalau bukan Bapak Asep Saputra. Welcome, Mas. Terima kasih diundang, Bung Binder. Wah, saya terima kasih Anda meluangkan waktu Anda. Jadi, Mas Asep ini adalah direktur kompetisi. Ya. Ya, di I-League. Di I-League. Betul ya, I-League betul. Atau masih PT LIB ini namanya? Atau sudah berubah? PT Liga Indonesia baru tidak hilang sebetulnya, Oke. tapi kita memperkenalkan brand baru dengan brand name-nya I-League, biar lebih strong, biar kita bisa lebih global. Ya, selaras dengan cita-cita Bung Binder lah. Saya juga mengikuti siaran-siarannya. Ingin sepak bola kita maju dan banyak tidak hanya saran ya, kritik dari itu kita dengerin loh, Mas. Yang benar. Benar. Jadi aman lah ya. Insya Allah aman. Jadi bola Bung Binder masih aman lah ya. Belum yang disanksi, belum. Meskipun BBB yang lain saya dengar banyak banget tuh literasinya, ada yang artinya ini. Tapi BBB ya pokoknya artinya bola Bung Binder. Bukan Bung Binder Boboto, bukan. Tapi Mas, ini saya mau tanya ya, dan saya harapkan Anda jujur. Saya ada dua teman lainnya yang namanya juga nama depannya ini Asep. Dan mereka berasal dari Jawa Barat. Saya ingin nanya. Dan mereka adalah Boboto. Saya ingin nanya kepada Anda. Anda berasal dari mana? Saya dari Jawa Barat. Jawa Barat kalau juga? Kotanya kota Kuningan. Kuningan? Meskipun gedenya di Bogor. Jadi masih Jawa Barat. Oke, terus klub mana yang Anda support dari kecil? Iya, kalau kecil ya. Memang saya kenal sepak bola pertama adalah sebagai pendukung penonton Persib Bandung. Dan yang menarik ya, tapi rata-rata sama loh. Saya tahu warga Jawa Barat, warga Sunda itu entah gimana selalu banyak sama dengan darah birunya gitu. Jadi kalau bercanda kita, kalau di black darah kita tuh warnanya biru. Katanya begitu. Terus apa cerita di balik itu? Kapan Anda pertama kali nonton Persib Bandung? Nonton di stadion? Jujur waktu itu tidak dalam lingkup keluarga yang sering ke stadion. Tapi ada satu cerita, nenek saya itu itulah yang mengenalkan saya ke sepak bola pertama kali sebetulnya. Saya ingat dulu beliau lagi nonton TV, sekarang memang sudah tidak ada. Tapi waktu itu saya nonton pertandingan Persibaya, Perserikatan lah. Sampai tapi berlanjut bertahun-tahun berikutnya setelah saya bahkan sudah di sepak bola, pernah ada satu case juga, satu cerita lah, satu story yang menurut saya cukup menarik. Beliau terkena serangan jantung. Dia tinggal di Kuningan. Saya di Jakarta lah waktu itu. Saya masih ingat dulu itu sore itu ada pertandingan antara Persitara sama Persib Bandung. Dan ketika saya tiba, alhamdulillah ketika saya tiba di Kuningan ternyata kondisi sudah baikan. Saya dengan anak saya, istri saya datang, dan yang saya selalu ingat waktu itu, ya tahu kan perasaannya, kita khawatir sepanjang perjalanan dan beliau pun juga jarang melihat kita karena setahun sekali kita pulang pas lebaran. Tiba-tiba yang ditanyakan bukan kabar, langsung bilang, itu tadi Persib kalah lagi ya kan. Udah gitu nggak cukup di situ, dia bilang ini gara-gara Hilton Moreira nggak main sih ya kan. Jadi kok malah jadi dianalisa, itu segitu mendarah dagingnya lah. Jadi memang ya secara sepak bola itulah kita dari kecil dengan sepak bola yang paling dekat waktu itu ya Persib Bandung. Persib Bandung. Ya, nah, gimana menurut Anda nih back to back Persib? Ya, saya pikir ini buah dari sebuah pertama tentu visi yang baik ya dari klub, memanage dari sisi manajemen, dari sisi bagaimana mengelola bisnis, tapi jangan lupa bahwa secara teknis tentu keberadaan tim pelatih Bojan Hodak dan kawan-kawan dan bersama para pemain yang juga berkontribusi luar biasa, kan tidak mudah juga perjalanannya. Di musim pertama meskipun formatnya championship, tapi kan butuh rencana taktik yang terstruktur sampai akhirnya bisa sukses. Dan ya sekali lagi back to back yang baru satu klub kan, kalau kita bicara eranya liga baru Bali sebelumnya, tapi Persib bisa menunjukkan kemampuannya dan saya pikir itulah buah dari memang perencanaan yang matang. Oke, Mas, sekarang kita bicara soal kompetisi. Yang saya kaget bahwa tidak ada rumor sebelumnya, bahkan saya tidak ada mendapatkan informasi. Tiba-tiba ada berita bahwa setelah RUPS dari PT LIB yang tanggal 7 Juli ada perubahan nama. Pertama dari PT LIB menjadi I-League brand brand name ya. Artinya brand name-nya I-League. Kemudian Liga 1 berubah menjadi Super League. Dan Liga 2 berubah menjadi Championship. Dan Liga 3 Liga Nusantara. Ya betul ya. Nah, yang saya penasaran dan saya pikir mungkin juga viewers dari Bola Bung Binder juga penasaran,
Apa alasan dan faktor untuk perubahan nama-nama tersebut, dan apakah memang perubahan nama ini terkait dengan sebuah visi ke depannya dari PT Alibia? Ya, tanggal 7 Juli adalah sebagai momentum kita mengenalkan saja sebetulnya. Kalau jauh ke belakang, sejak 3 tahun terakhir, kita memang bertransformasi. Kita secara korporasi, secara corporate, kita melakukan pembenahan dari sisi finansial, manajemen, sampai ke bahkan ke SDM. The right man on the right place menjadi satu hal yang, bahkan kita hire konsultan sendiri untuk membenahi organisasi. Ada, untuk bisa menciptakan good governance. Nah, kita juga revision juga, termasuk bagaimana. Ya, selama ini kan Liga sebagai operator, tapi sebetulnya kita punya visi ke depan bagaimana tidak hanya bicara standar pengelolaan kompetisi as operator, tapi juga kita ingin menjadi produser. Kita selalu lihat bahwa good Liga, good club, good talent, nah harapannya kan itu juga. Nah, tentu sambil mengimbangi itu dengan beberapa program tadi, kita ingin membuat brand kita lebih strong juga sebetulnya, lebih fresh, lebih confidence ke depan, dan going global juga sebetulnya. Makanya perubahan ini juga di sisi lain ada banyak dengan kajian-kajian, diskusi dan lain-lain, sampai akhirnya kita percaya diri memperkenalkan diri dengan I-League-nya sebagai kita operatornya, Super League dan Championship. Dan saya pikir ini juga mungkin dilihat kok nggak konsisten. Sekali lagi ya, izinkanlah misalnya momentum ini kita ambil untuk kita bertransformasi untuk bisa menapak kompetisi yang masa depan yang lebih baik. Karena kan dulu kita juga punya Super League, divisi utama, Liga 1, Liga 2. Tapi rasanya juga kita ingin lebih fokus bahwa kita bicara profesional, strata 1, strata 2 tidak boleh terlalu jauh gapnya, sehingga secara nama pun kita harapkan bisa lebih kuat. Dan saya pikir juga normal ya ketika bicara psikologis dalam bisnis, membutuhkan partner. Kompetitor partner itu ketika ada angka 1-2 itu agak berpengaruh secara psikologis. Begitu ya? Masa ada? Iya, bisa saja kan. Tidak mungkin. Oke, I understand. Dari 1 ke 2 ya. Karena 2 itu selalu dianggap runner up. Iya, tapi kan sebetulnya ini kita bicara sepak bola profesional ya di sinilah ekosistemnya. Jadi beberapa hal itu menjadi mendasari lah. Seperti itu sih Bung Bida. Ya, karena saya lihat nih di jaket Anda juga brandnya sudah beda ini. Sudah ya. Nah, ini termasuk salah satu cara Anda untuk bisa mendapatkan partner gitu. Ya, cara kami lah bagaimana kita approach. Nah, satu lagi, kita tentu harus juga punya sesuatu dalam tanda kutip value kita seperti apa. Dan harus terukur. 3 tahun terakhir kita meng-hire, kita berpartner dengan ada 2 perusahaan lokal dan luar negeri untuk menghitung valuasi kompetisi kita. Nah, sehingga kita bicara di depan partner tidak hanya bicara pepesan kosong lah, kita hebat, kita baik, tapi apa ukurannya, apa buktinya? Tentu kan membutuhkan sesuatu yang terukur dan ilmiah. Nah, itu yang kita coba sampaikan, kita tawarkan, sehingga ini pun tidak hanya dengan liga saja ya, artinya I-League itu 99% shareholdernya adalah klub. Nah, kita ingin growing up together. Liganya baik, klubnya juga harus baik, dan sisi-sisi fundamental tadi untuk bisa melangkah jauh, lebih global. Nah, itulah yang kita siapkan. Gitu. Anda baru saja mengatakan yang Super League ya. Sekarang kan kita ngomongin Super League ya, bukan Liga 1 lagi. Ada 18 klub ya, dan yang saya ketahui dan tentu juga beberapa viewers juga tahu bahwa mereka itu adalah shareholder. Plus ada PSSI. Ada PSSI. Kalau nggak salah PSSI 1%. Nah, mereka ini shareholder sebagai korporasi juga dong. Ya, betul. Karena mereka kan sudah bentuk perseroan terbatas. Store modal nggak tuh mereka? Store modal. Memang sebelumnya selalu terjadi pergantian. Kan strukturnya selalu begitu. Di akhir musim ada yang turun, ada yang naik. Nah, maksudnya ada yang degradasi, ada yang promosi. Dan itu ada terjadi transaksi, tapi memang jual beli saham itu saja. Tapi sejak tahun lalu 2024 kita betul-betul murni setoran modal. Klub harus store modal. Klub yang degradasi dia mendapatkan haknya karena kan ada modal di di liga sebelumnya di LIB. Klub yang promosi tahun lalu lah kita sebut saja kan ada PSIM, ada Bayangkara FC dan juga Persijam. Mereka harus store modal. Nah, ini sebetulnya bentuk lain dari bagaimana orang kan selalu bicara apakah ada semacam garansinya. Nah, ya paling tidak ini representatif lain bahwa ketika bicara mereka naik, tentu dengan klub licensing-nya juga harus dimiliki. Nah, dari sisi finansial, secara ekuitas juga liga akan naik. Nah, tapi mereka juga harus store modal, betul-betul terjadi transaksi. Tim yang degradasi, tentu dia mendapat haknya juga. Dibalikan. Yes, sesuai dengan kepemilikan modalnya. Mas, yang saya ingin tanyakan yang klub store modal ke I-League ya, let's say now it's I-League. Yes,
apakah modal ini nanti bisa dipakai seandainya, ini kan kita bicara seandainya, tentu kita tidak ingin ada klub yang menunggak gaji, tapi seandainya ada klub yang menunggak, ini kan artinya terlambat ya, bukan tidak membayar, betul, artinya terlambat. Nah itu nggak bisa ada semacam mekanismenya bagaimana tuh para pemain jangan sampai terlambat menerima gaji mereka. Saya yakin bahwa dari I-League tentu memverifikasi setiap klub, ya dong, kuat atau enggak finansialnya, tapi di tengah jalan bisa saja terjadi, ya kan, secara finansial punya masalah apa, that's normal saya pikir dalam sebuah kompetisi. Tapi kan klub juga harus ada yang namanya backup, ya dong, agar para pemain ini mendapatkan haknya on time. Ada gak sih sebuah mekanisme yang disiapkan dari I-League? Ya, ada. Kalau tadi saya menjawab dulu langsung pertanyaan Bung Binder, bahwa tentu ada mekanismenya, karena kan yang kita ada komunikasi, koordinasi soal manajemen keuangannya. Kita ingin ada financial sustainability yang financial health juga, dan termasuk kalau ada case-case seperti itu, yang memang lebih banyak waktu itu terjadi misalnya di waktu masih Liga 2 gitu. Jadi ketika ada overdue payable yang harus diselesaikan sebagai garansi, kita bisa menahan kontribusi yang memang untuk gitu. Dan kita berkoordinasi dengan semua stakeholder tentu saja, dengan PSSI-nya, dengan klubnya sendiri, dengan kita ada NDRC sebagai badan untuk pengurusan masalah disiplin seperti ini, dan kita akan eksekusi misalnya sesuai dengan keputusan dan ingkrah. Nah, bicara Liga sekarang Super League, tentu sebagai pemegang saham utama, mekanisme itu kita siapkan pastinya. Artinya dengan pengelolaan keuangan kita, karena gini, selalu ditanya bahwa apakah LIB, dulu LIB kenapa tidak transparan? Karena memang kita sekali lagi struktur kita itu adalah perseroan terbatas. Artinya ada mekanisme tertinggi, yaitu rapat umum pemegang saham. Kita dan di agenda kita tidak pernah berubah, pasti ada laporan kegiatan, laporan keuangan yang teraudit, termasuk juga laporan keuangan interim atau saat itu berjalan, termasuk projection. Nah, hal itu yang memang kita sampaikan juga. Jadi sejatinya memang komunikasinya terjadi. Tapi kalau tadi saya sedikit boleh dinaikkan lagi, kita ada visi bahwa kaitan soal bagaimana pengelolaan keuangan untuk kompetisi yang baik. Kan ada banyak pilihan. Bicara budgeting cap, salary cap, financial fair play, dan lain-lain. Nah, kita kemarin melakukan beberapa komunikasi, tidak hanya kaitan soal studi banding, tapi memang kita ada partnership secara khusus dengan La Liga misalnya. Bagaimana kita melihat sudut pandang mereka. Kan La Liga ini tidak secara utuh menerapkan financial fair play, tapi mereka mencoba sudut pandang lain, dimodifikasi dan disesuaikan. Nah, saya pikir itu menjadi satu bentuk yang paling memungkinkan. Sebetulnya financial control ini itu yang mungkin kita akan adopsi di ekosistem kita. Sekarang ini? Ya, tahun lalu kita sempat presentasikan di depan para owner. Bahwa kita akan membentuk financial control body, tapi memang ada requirement di sana. Tentu ada bodinya yang expertise di sana. Lalu juga ada requirementnya laporan keuangan yang harus kita analisa, misalnya di semua klub. Tidak hanya 1 tahun loh, 1 tahun, 2 tahun, 2 tahun ke belakang. Jadi lebih untuk bisa menentukan berapa sebetulnya persentase yang memungkinkan untuk klub misalkan biasa sehat di musim yang akan datang. Tapi sekali lagi kita kan lagi mencoba meletakkan fundamental. Memang belum terasa, belum terlihat. Ada beberapa yang memang katakanlah, ini ada yang cepat, ada yang lambat. Tapi ya itu proses yang kita sedang jalankan dari masa transformasi ini. Saya hanya ingin menanyakan, ya kan mungkin juga saya salah. Nggak bisa diterapkan sistem, pokoknya klub yang menunggak gaji itu kurang ini ya poinnya. Ini saya hanya out of the box. Nggak apa-apa. Asalan aja nih saya tanya. Jadi jawaban saya pun bukan sebagai kondisi out of the box kan kita diskusi. Out of the box ya. Ini hanya imajinasi saya lah. Artinya banyak cara untuk melakukan punishment tadi ya, sebagai bentuk punishment itu. Tetapi kan sekali lagi punishment itu harus bisa dijalankan ketika ada perangkat hukumnya. Nah, memang aturan itu bisa dibuat dulu kan. Artinya tidak ada yang dirugikan. Ada mekanismenya, ada metodologinya bagaimana. Artinya itu dalam konteks merancang bisa sebagai satu opsi, tapi apakah itu diambil, nah kita akan kaji dulu. Jadi sesuai arahan Pak Ketua Umum Pak Erick Thohir sih, bagaimana sejak dia mengambil tampuk pimpinan bahwa apapun kebijakan harus dibuat secara terstruktur dan terplanning. Betul. Dan saya pikir itu you have to have the rules dulu. Harus ada aturannya dulu dan disosialisasikan dulu. Betul. Karena kalau klub dibikin begitu pasti bayar semua tuh. Tapi jangan salah juga, sebetulnya secara langsung tidak langsung itu bisa ada terasa juga, karena di dalam klub licensing kan ada faktor keuangan. Salah satunya adalah overdue payable. Kan itu salah satu variable. Tahun lalu sejak PSSI memandatkan kepada waktu masih LIB sebagai untuk pelaksana klub licensing, baru tahun lalu ya, bahwa dan kita membuat regulasi sebetulnya klub yang gagal memenuhi satu kriteria, kan ada 5 kriteria licensing, financial, ada infrastruktur, sporting, legal, dan juga personal and admin, kaitan SDM. Klub yang tidak memenuhi salah satu kriteria itu dapat minus 2 poin.
di musim kompetisi berikutnya. Memang bukan saat itu. Jadi sebetulnya sudah berjalan tahun lalu. Sebetulnya ada itu tidak langsung ya. Enggak ada yang kena, enggak. Itu tidak. Alhamdulillah. Kita udah masuk ke licensing belum? Atau perlu ceritakan sekarang atau nanti? Sebentar, sambil berjalan. Oke. Sambil berjalan. Nah, itu kita sudah tetapkan regulasinya dan ada hal yang fakta baru. Klub licensing cycle tahun lalu musim 2024-25 itu 18 klub akhirnya dapat apa namanya lisensi profesional. Dapat. Mungkin ada yang bertanya, loh, kok bisa dapat? Karena sejak 2008 sampai 2023-2024 itu paling nggak lebih dari 8, 10, 7. Kok bisa dapat? Nah, memang kita coba melakukan pendekatan yang berbeda kemarin. Sebelum kompetisi, sebetulnya ya jauh sebelum dimandatkan, Pak Direktur Utama LIB, Pak Erick Paulo sudah mendeklar klub yang tidak dapat lisensi nggak boleh main di kompetisi 2024-25 kemarin. Ini beneran? Pernah dideklar di owner meeting. Di challenge waktu itu. Ini saya boleh cerita ini ya. Silakan. Saya nggak tahu. Karena saya nggak tahu. Dan ini nggak pernah ada di media. Betul nggak? Kalau memang nggak yakin, berarti kita bisa berimpact kepada jumlah. Oh iya terjadi. Nah, saat klub licensing itu, memang yang Sorry saya potong. Impact kepada jumlah maksudnya akan dikurangin jumlah klub. Ya kan tadi bilang kalau nggak dapat nggak bisa main kan. Nah, tapi waktu itu memang akhirnya secara cycle yang di AFC hanya ada 8 klub. Lalu ada 12. Maka karena kompetisi bermulai, liga itu membuat final liga assessment dengan verifikasi yang sama persis seperti AFC. Dan 12 klub yang tadi pendekatannya beda-beda karena kita analisa nih Bung Binder. Soal klub lisensi ini, satu ada yang dia menjadikan saya perlu ini untuk mendeklar bahwa saya profesional. Saya perlu ini untuk menambah value saya di hadapan para sponsor. Ada yang tahu tapi mau mencoba melengkapi tapi akhirnya nggak sampai selesai. Ada yang nggak peduli sama sekali. Ada yang nggak peduli. Ada kan yang tidak menjalani. Kan itu kan harus mereka penuhi. Tapi kan fakta yang harus kita lihat kan kita tidak hidup di dunia novel, Bung. Kenyataan ini harus kita cari bagaimana caranya solusinya. Maka kita melakukan beberapa pendampingan. Memang kita akuin musim 2024-25 itu adalah kita completion dulu kan membangun awareness sama karena juga penting. Tapi kita sudah sampai kemarin musim depan no excuse ya. No exception. Ada satu hal yang melanggar, ada hal yang tidak memenuhi kriteria. Ancamannya tadi, serve kriteria 2 poin. Bayangkan, bisa jadi dia nggak degradasi misalnya, nggak dapat lisensi karena agak terlambat atau tidak memenuhi. Bisa jadi di awal musim ini sudah minus 10 poin kalau 5 kriteria tidak dipenuhi. Oh iya benar ya. Itu tidak langsung ya. Tadi sudah bicara, memang kita tidak declare langsung begini, tapi sebetulnya sudah disiapkan. Artinya apa? Ini milestone kan. Ini saya baru tahu loh teman-teman. Nah ini pentingnya Anda hadir di sini. Oke, saya ingin menanyakan lebih lanjut soal club licensing. Apakah ini club licensing ini Anda harus lapor ke AFC? Nah, ini karena tadi kan Anda ngomong Liga melakukan assessment yang mirip seperti AFC. Tapi sepengetahuan saya AFC punya standar mereka sendiri. Betul kan? Betul. Itu sangat diperlukan oleh AFC agar klub bisa berkompetisi di antar klub Asia. Nah, saya ingin menanyakan kepada Anda, apakah Anda harus report itu ke AFC? Kemudian apakah harus disesuaikan dengan AFC? Maksudnya begini, Anda report, wah ini nggak sesuai nih. Nah, gimana itu caranya? Jadi, bicara club licensing proses, itu AFC punya namanya platform namanya CLAS, Club Licensing Administration System. Tujuannya apa? Sebagai setiap anggotanya untuk menjalankan, untuk bisa dapat tiket main di AFC tergantung dengan slot yang dimiliki. Tapi jangan perlu diinformasikan juga, itu tidak hanya AFC. AFC bahkan sejak 3 tahun lalu sudah mengencourage semua anggotanya menerapkan national club licensing. Dan satu lagi, sistem platformnya sama ternyata. Jadi klub itu memasukkan data, memasukkan akun laporan dan lain-lain di platform yang AFC buat. Jadi dan mereka kok melakukan audit langsung. Artinya kalau kita sembarangan, bos, yang jadi masalah adalah kita yang kena hukum. Ya, jadi ini betul-betul pertaruhan reputasi. Nah itu, jadi kalau tadi pertanyaannya, yuk makanya kita coba bangun dan kita lihat fakta sebelumnya kan banyak yang tidak memenuhi. Nah kita tidak ingin membiarkan itu terjadi. Sedangkan tujuan kita naik level. Tetap Anda kejar. Kita kejar. Dan satu lagi informasi yang penting mungkin buat publik bahwa club licensing cycle itu berlaku hanya 1 tahun. Habis jadi itu harus diperbarui. Yes. Jadi misalnya nih sebagai contoh, tahun lalu musim lalu kita menjalankan club licensing proses 2024-25. Itu adalah SIM untuk tampil di kompetisi 25-26. Jadi sama juga nih, mereka udah dapat nih, tapi tidak semata-mata saya sudah dapat lisensi, saya nggak boleh ikut lagi. Tidak. Proses yang baru akan dijalankan nanti di bulan Oktober sampai bulan Mei Oktober 2025, Mei 2026 untuk
tiket bermain juga di kompetisi berikutnya. Jadi tidak hanya soal aspek sporting, peringkat 1-15 aman. Belum tentu. Belum tentu, ya benar. Nah, amannya itu yang diselesaikan di sana. Nah, ini juga kaitan dengan, saya mungkin sedikit ingin meluruskan sedikit ya. Karena kemarin itu ada pernyataan bahwa lisensi nggak boleh dijual. Nah, kaitan klub licensing, ini sekali lagi bicara dalam konteks apa yang terjadi dalam ekosistem sepak bola kita, terutama di AFC ya. Bahwa yang dimaksud orang bahwa tidak boleh dipindahkan, dijual belikan adalah lisensi yang tadi diproses tiap tahun itu. Misalnya klub misalnya Persija Jakarta dia dapat lisensi profesional. Misalnya ada satu klub X dia tidak dapat. Ini yang tidak boleh dipindahkan. Transfer, artikel itu. Nah, kalau terjadi selama ini kan misalnya terjadi jual beli klub, ganti nama. Itu sebenarnya beda konteks. Bukan begitu. Itu sebetulnya lebih kepada keanggotaan. Bisa jadi ada merger, bisa akuisisi. Yang dicuplik artikel ataupun juga regulasi di FIFA-nya betul, tapi tidak pas penempatannya. Jadi yang dimaksud lisensi itu. Nah, itu yang berkembang saya lihat. Jadi ketika bicara kalau licensing, kita memang terbatasi oleh tadi siklus tadi. Cycle-nya tadi saya jelaskan, cycle tahun ini untuk kesempatan tahun depan. Nah, kita bicara Super League, Championship tahun lalu faktanya hanya ada 4 tim yang dapat license. Tapi sekali lagi ini kan kita masih dalam edukasi, asistensi. Kita udah sampaikan untuk musim depan karena kan kita membangun piramida kompetisi nih. Yang dulunya 18, lalu di bawahnya sempat 29, 26, 28. Nah, sebetulnya sekarang itu 18, 20 kita mencoba untuk lebih sustain ke depannya. Makanya kompetisi di Championship pun kita atur sedemikian rupa. Kan di AFC ada namanya AFC Entry Manual Regulation yang mengatur klub profesional tuh harus memenuhi misalnya main minimal 26 kali dan lain-lain. Nah, Liga Championship tahun depan pun minimal mereka akan bermain 27 kali. Jadi sebetulnya setiap klub ya. Jadi itu upaya-upaya itu yang kita coba siapkan biar gapnya nggak terlalu jauh dengan soal ini, soal kualitasnya ya. Tadi Anda sempat mengatakan soal ranking kompetisi. Ini menarik sekali. Karena di mana-mana kalau timnas istilahnya mainnya gak bagus dan ada pemain-pemain yang bermain di liga domestik kita yang main di timnas, yang disalahkan bukan saja pemainnya tapi juga kompetisinya. Karena kan yang mereka akan biasa ngomong, ya kompetisinya aja rankingnya berapa? 28 atau 26? 25 sekarang. 25, di Asia. Nah, rankingnya aja 25 gitu. Nah, yang saya ingin tanyakan kepada Mas Asep karena Anda di sini sekarang, sebetulnya AFC ini bikin sistem ranking kompetisi di Asia berdasarkan apa? Ini berdasarkan kualitas kompetisi, kualitas persaingan, atau berdasarkan track record lainnya. Nah, silakan Anda bisa menjelaskan ke viewers kita. Karena ini jangan sampai salah paham. Karena orang kan ngomongnya, ya pantesan ranking kompetisinya aja nomor 25, ya wajar lah pemain-pemainnya seperti itu. Padahal kan enggak juga. Gimana Anda bisa kaitkan seperti itu? Ya, kalau memang Kamboja yang rankingnya di atas kita, ya kan? Kenapa timnasnya nggak bisa main di Piala Asia gitu kan istilah. Kalau memang timnas itu dikaitkan dengan ranking kompetisi. Nah, silakan Anda boleh menjelaskan. Ini memang sebetulnya kan yang terjadi setelah pembicaraan di netizen dan lain-lain, atau bahkan mungkin para pengamat juga. Tapi ini fakta ya, memang ranking kita di tadi yang Bung disebutkan, kita di angka 25, 26 naik turun karena kan dinamis sekali. Yang dijadikan patokan ranking AFC untuk slot main di mana adalah ranking di bulan Mei setiap tahunnya. Jadi sebagai contoh, sebelum saya jelaskan, kan kita kemarin di bulan Mei 2025, itulah peringkat di akhir, itulah yang menentukan slot kita di AFC kompetisi 2026-2027. Slotnya memang masih sama, sayang sekali, memang masih sama. Sangat kita sayangkan, masih sama dengan tahun ini. Jadi hanya playoff ACL 2 dan playoff AFC Challenge. Nah, kalau bicara peringkat, itu peringkat apa sih? Pertanyaan sekarang. Itu saya mau tahu juga. Itu adalah titelnya, teman-teman bisa cek juga sebetulnya di website AFC. Itu adalah AFC Club Competition Ranking. Memang ranking yang AFC buat dengan koefisien yang ada untuk menentukan peringkat berdasarkan, nah tadi, berdasarkan apa? 100% yang sekarang ya, 100% berdasarkan hasil keikutsertaan perwakilan setiap negara AFC dalam kompetisi AFC, regardless dia elite, ACL2 atau challenge, yang masing-masing ada perhitungannya, dalam 8 tahun ke belakang. Nah, itulah rankingnya. Jadi kalau bicara hitung ini bukan defensif ya, tapi artinya sebagai sharing informasi ini saja. Fakta yang betul, Anda harus jelaskan. Bahwa ketika terjadi misalnya, ini masih banyak case dan lain-lain, itu sebenarnya tidak relatif langsung, berhubungan langsung dengan peringkat. Ini 100% adalah hasil dari 8 musim ke belakang. Dan kalau kita lihat, kita juga agak sedikit disayangkan. Satu, pernah ada kita tidak ikut serta karena kita kena ban. Pas COVID pun setahun kita, jadi ada 3 bolong. Yang kedua, ya
Ya ini faktanya memang kita belum bisa berbicara jauh lah seperti ketika era AFC Cup, Persipura bahkan sebelumnya, bisa sampai dulu Arema juga pernah. Ya Arema juga pernah. Yang paling tinggi mungkin kemarin sempat PSM di zona timur itu dia tetap cukup berprestasi. Nah itu memang yang AFC buat untuk menentukan siapa sih yang akan bermain di AFC. Jadi untuk AFC siapa yang akan bermain di AFC. Nah kalau sedikit boleh tarik mundur ke belakang, ini pun ada beberapa perubahan Bung Binder. 2022 itu dihitungnya bukan 8 tahun ke belakang, tapi 4 tahun ke belakang. Lebih pendek lagi, dan itu full perhitungan itu. 2018 itu agak berbeda lagi. Ada 90% perhitungan 4 tahun keikutsertaan. Ada lagi nih tambahan variabel baru 10% dari ranking FIFA. 2014 pertama kali ada AFC Club Competition Ranking. Itu dihitung dari 70% hasil keikutsertaan 4 tahun dan plus 30% ranking FIFA. Nah, ada satu pertanyaan, mungkin kalau baca-baca literasi, searching, kok bukannya kita pernah nomor 1 di ASEAN? Bukannya pernah kita nomor 8? Saya jawab pernah. Itu ketika tahun 2008-2009 sekitar musim-musim itu memang ada pemeringkatan waktu itu. Tapi penilaiannya bukan dari hasil tadi tok. Ada 10 kriteria, diantaranya finansial, infrastruktur, manajemen, yang sebetulnya itu bertransformasi menjadi klub licensing. Nah, ketika dengan 10 kriteria itu ternyata dihitung secara komprehensif, bahkan AFC memang betul-betul datang ke sini mengecek ke. Saya masih ingat ada cerita teman AFC yang agak hilang di Wamena waktu itu. Terbayang kan? Betul semua klub sampai ke Wamena waktu itu pas ada Persiwa kan. Mereka mengecek. Kita tuh peringkat 8 di Asia, bahkan di atas Qatar waktu itu, di atas Thailand. Sebelum Qatar berubah ya, Qatar juga bertransformasi, dan setelah itu ya memang itulah. Jadi kalau digabungkan sekarang 25, dulu 1, sebetulnya agak kurang pas ya karena tidak sama perhitungannya. Nah, kalau sedikit nih, kalau tadi saya bilang saya defensif atau sekarang saya cari pembenaran, enggak juga, karena gini, fakta tahun ini AFC tahun lalu mau punya seminar, dipaparkanlah di hadapan kita semua anggota AFC. Jadi pemeringkatan itu ternyata ada beberapa sudut konteksnya apa dulu nih. Nah, kaitan dengan competitive balance, ada ilmiahnya dengan NHHI Index, ternyata malah di Asia Indonesia nomor 1. Secara competitive balance. Dihitung dari mana? Competitiveness antar tim, jarak gap peringkat 1, tengah dan bawah nggak terlalu jauh. Anda ada datanya ini? Saya bisa share nanti, mungkin bisa dipaparkan nanti. Nah, itu bisa ditayangkan. Nanti saya bisa share ke. Ini tahun lalu, bulan apa? Agustus. Bulan Agustus tahun lalu. Kita masih atas dan tidak ada yang terlalu dominan. Nah, itu beberapa hal kalau kita bicara itu. Nah, terakhir bulan Juni kemarin dari ASEAN, dari klub yang kalau hitungannya tadi dapat lisensi, ternyata Indonesia yang paling banyak karena 18 AFC menuliskannya. Yang kalau bicara itu artinya jumlah peserta di kompetisi tertinggi. Padahal kan itu bicara finansial, bicara infrastruktur, manajemen. Artinya ada harapan lah bahwa kita untuk bisa lebih bangkit, ada modal juga. Tapi memang yang penting adalah bagaimana kita melakukannya secara sinergis. Artinya juga bagaimana tentu harus terukur, terstruktur dan tidak boleh hanya dalam konteks dalam negeri saja. Saya pikir kita juga karena mendapatkan banyak pelajaran, insight juga ketika kita bergaul di level yang lebih global. Ini banyak yang menanyakan nih, kok begitu banyak sanksi ya ke klub-klub ya? PT Liga jadi banyak banget nih pemasukan nih. Ya itu sering ya? Sering kan banyak komentarnya. Saya nggak tahu Anda sering baca nggak? Oh, saya baca terus. Nah, Anda baca kan? Iya kan? Wah, ini PT Liga enak banget nih, dapat uang sanksi nih. Yang saya ingin tanyakan, komisi disiplin ini di bawah I-League, setahu saya enggak. Tapi saya ingin tanyakan lagi, mungkin juga sekarang sudah berubah. Apakah memang di bawah I-League atau di bawah PSSI? Setahu saya atau sepengetahuan saya di bawah PSSI. Terus kenapa orang pada ngomong bahwa uang sanksi ini larinya ke PT LIB? Nah, jadi kan ini kita bicara struktur sepak bola secara umum ya di Indonesia. Bahkan mungkin netizen bisa lihat juga di statuta PSSI sebetulnya. Bahwa di dalam konteks sekarang kita bicara kompetisi, tentu ada PSSI sebagai regulator. Walau bagaimanapun PSSI adalah pemilik properti sepak bola. Regulasi aturan sepak bola sebagai federasi. Nah, di dalamnya kan ada, di bawahnya juga ada struktur kan, bagaimana kepemimpinan kolektif kolegialnya di Exco yang dipilih. Nah, ada komite-komite juga. Komite pun terbagi lagi, ada komite tetap yang ngurusin soal sepak bolanya, kompetisi. Nah, ada komite yang independen ya seperti misalnya kaitannya DRC ataupun juga sekarang itu wasit menjadi independen secara komite ya. Lalu ada lagi komisi yudisial. Jadi badan peradilan, di situ ada komisi disiplin, ada komisi banding, ada komite etik. Nah, sekarang lalu kenapa saya sampaikan itu? Nah, dalam perjalanan kompetisi
I-League sebagai operator kompetisi, bertanggung jawab dalam penjadwalan, pengelolaan, termasuk juga komersial, broadcast dan lain-lain. Nah, ketika terjadi kasus kedisiplinan, tentu kan harus ada prosedur dan perangkatnya. Nah, itulah mungkin perlu saya jelaskan di sini. Ada kejadian di dalam pertandingan, dalam kompetisi, ada beberapa orang yang punya otoritas melaporkan, yang punya kekuatan hukum. Ada pengawas pertandingan yang ditugaskan oleh PSSI. Wasit juga ditugaskan oleh PSSI. Nah, laporan itu kalau ada case itu akan masuk tentu ke Sekretariat Komdis. Ya, kita bantu dalam hal pelaporannya karena kita membuat sistem. Nah, Komdis tadi, siapa sih Komdis? Komdis sesuai statuta, personilnya, anggotanya ditetapkan oleh Kongres, ada ketuanya, ada anggotanya. Itu kayak majelis hakim. Nah, ketika ada kasus, apakah hanya membicarakan kasus? Tentu tidak. Kasus itu dilihat, tentu ada dugaan melanggar apa. Berdasarkan apa? Ada namanya kode disiplin. Kode disiplin itu seperti kitab KUHP-nya lah ketika terjadi kasus pidana atau perdata. Nah, hukuman-hukuman atas case itu akan dilihat. Di dalam kode disiplin ada sangat jelas tertera. Misalnya jenis hukuman A, hukuman maksimal sekian, hukuman minimal sekian, atau jenis keputusan tertentu apakah ini bisa dibanding atau tidak bisa dibanding. Semuanya ada dalam prosedurnya. Komdis bisa memanggil, dan memang mayoritas memanggil siapa yang terduga melakukan kesalahan, saksinya. Nah, justru Liga atau kemarin LIB itu juga sering kita menghadiri sidang Komdis. Akhirnya kita sebagai saksi, bahkan juga sebagai dalam tanda kutip tersangka pembuat juga. Ada juga. Kita pernah dihukum beberapa kali denda ratusan juta juga. Nah, itu saya belum bicara soal uangnya kemana. Jadi bukan artinya uangnya ke LIB dong. Nah, diputuskan oleh Komdis, PSSI dengan segala kewenangannya. Lalu disampaikan, bahkan ya hukuman Komdis itu langsung kepada yang bersangkutan. LIB itu atau Liga itu hanya I-League itu hanya di sisi saja. Di apa namanya? Karena untuk administratif kita. Nah, ketika bicara hukumannya misalnya dilarangan bermain atau akumulasi dan lain-lain, ya kita tinggal sesuaikan. Tapi kalau bicara uang denda, nah itu akan masuk, ada memang posnya tersendiri di PSSI. Bukan ke Liga. Bukan ke Liga. Bukan ke I-League, bukan ke LIB. Jadi Liga sebagai operator kadang-kadang dipanggil sebagai saksi atau pernah mungkin juga Anda sebagai juga tersangka. Dan pernah jadi terhukum juga. Setiap musim selalu ada kita hukuman buat Liga. Kita juga keluar. Saya juga pernah melakukan banding. Bahkan saya pernah melakukan banding. Kita melakukan banding atas kasus ya. Iya, seperti itu. Kalau komite wasit juga terpisah dong. Komite wasit tentu, nah kalau di statuta yang sebelumnya memang komite wasit bagian dari standing komite. Makanya kan kemarin ketuanya bahkan dalam kondisi yang memang dibutuhkan, Pak Ketua Umum mengambil alih sendiri bahwa sebagai ketua umumnya, ketua komite wasitnya. Lalu dibantu oleh Mr. Yoshimi Ogawa. Beliau adalah sebetulnya orang hebat di AFC bertahun-tahun dan juga di J-League. Nah, statut yang baru masuk dalam daratan komite independen. Komite wasit ini yang punya otoritas penuh dalam hal pembinaan wasit, seleksi wasit sampai ke penugasan wasit. Dan itu betul-betul otoritas mutlak memang yang punya kompetensi. Dan kalau kita cek juga, FIFA mengeluarkan namanya FIFA Governing Regulation kaitan dengan referee. Memang head of referee ketua komite harus yang memang punya kemampuan, kapabilitas, kompetensi dan bekas wasit. Nah, jadi itu yang memang. Tapi dalam kondisi tertentu bisa saja ya, memang ada penyesuaian dan itu atas izin FIFA. Nah, itu kalau bicara wasit, itulah kompetensinya di sana. Jadi penugasan setiap minggu, setiap pertandingan itu mutlak ada di sana. Kita I-League hanya membantu dalam hal proses akomodasi, travel, pembayaran, fee dan lain-lain. Nah, tapi di sisi lain tentu kita juga ingin ada kontribusi. Contohnya dalam 2 musim terakhir misalnya, tentu atas juga arahan dari Pak Ketua Umum, akhirnya kita berhitung dan kita bisa, ya alhamdulillah yang diidam-idamkan sebelumnya, kita akhirnya bisa implementasi VAR secara penuh di Liga 1. Saya perlu cerita ini kenapa? Karena kalau kita banding sebelumnya, di Thailand, di Vietnam, di Jepang, itu membutuhkan lebih dari 1,5 tahun. Kita tuh kemarin praktis hanya 8 bulan. Dan itu, awalnya kita betul-betul mempropos ke FIFA, bisa nggak gitu. Ya bahkan kemarin kan ada drama juga yang targetnya kita bulan Februari lewat karena memang sekali lagi mudah ternyata. Psikologis wasit di lapangan, dia bisa memimpin, meniup, nggak ada pembanding, selesai. Ternyata kalau ngelihat ini, kalau nggak punya kemampuan kekuatan, lebih banyak gambar seperti Bung lihat dalam replay. Ternyata kalau nggak punya kemampuan kecepatan dalam memutuskan, bisa jadi lebih lama juga. Ya bisa jadi lebih lama. Dan lama. Nah, ini mungkin ya. Tapi banyak juga yang protes. Kadang-kadang udah ngelihat begitu pun keputusannya masih kontroversial.
Kalau berdasarkan data yang disampaikan oleh ketua komite wasit musim lalu di musim pertama kita jalankan VAR itu sebetulnya memang diakui masih ada tidak pas. Tapi hitungan korek keputusannya yang benar itu setelah VAR ya itu 89%, Bung. Oh, ya, gimana? Mungkin yang pas 11% itu pas bagian Bung Binder jadi siaran. Karena biasa yang dihujat kita, ya, komentator. Wah, tapi ini data ngomong soal wasit, soal apa. Kemarin dipaparkan juga soal checking time yang lama. Tapi sekali lagi ini berproses. Pertama loh, main bola aja match pertama selalu susah. Ini kita musim pertama alhamdulillah. Ya paling tidak ada niat untuk memperbaiki, ya kan, untuk membuat lebih baik. Oke, yang lebih menarik lagi, ini yang semua orang ingin menanyakan. Ya, dan ini kan masih ada yang ngomongnya karena ini, karena itu. Yang saya ingin menanyakan jumlah penambahan pemain asing. Karena selain juga perubahan nama dari PT LIBK I-League, kemudian dari Liga, ada juga yang awal ya, ini awal ya, kita bicara yang awal ya, yang 7 Juli ya, bahwa penambahan slot jumlah pemain asing menjadi 11, bisa didaftarkan ke klub, kemudian yang bisa bermain 8, ya kan, yang didaftarkan ke starting pemain 8. Terus kemudian berubah kan, berubah menjadi 11 yang bisa didaftarkan, 9 yang bisa masuk di ASP, 7 yang bisa main. Tapi tetap ada penambahan artinya kan daripada musim sebelumnya. Musim sebelumnya kan 8-6. Ya, 6-8. Nah, yang saya ingin tahu dari Mas Asep, karena tentu Anda lah yang juga merupakan salah satu anggota yang hadir di Rupsito. Ini apakah ini inisiatif dari PT LIB yang minta jumlah pemain asing ditambah, atau memang hasil dari rapat melibatkan semua klub, dan apakah memang semua klub ini ingin ada penambahan jumlah pemain asing? Karena yang biasa diberitakan, dan saya juga mendapatkan informasi, karena katanya nilai kontrak dari para pemain lokal, terlepas dia pemain timnas atau enggak, ini katanya. Ya. Saya kan nggak pernah lihat. Ini dari luar angkasa. Tos. Wah, ini benar. Ini viewer bola Bung Binder ini dari luar angkasa. Walaupun saya sempat salah soal Justin Hubner, ya nggak masalah lah. Ini kan informasi bukan konfirmasi. Kalau konfirmasi beda. Jadi yang saya ingin tanyakan, ini benar nggak sih klub-klub yang inginkan karena memang kontrak pemain lokal mahal, kemudian mereka mau tambahan pemain asing, tapi bagusnya juga ketua umum kemudian mengatakan nggak bisa turunin, ya kan, karena itu memang betul akan menyulitkan juga para pemain lokal. Tapi saya ingin menanyakan, what's the reason? Apa ini alasannya sampai jumlah pemain asing ditambah? Ya, mungkin tadi ceritanya dulu kan, kok bisa muncul? Kok bisa muncul? Oke. Kalau apakah semua klub? Mungkin kalau kata semua itu, ya. Saya menggambarkan begini, di dalam namanya kan rapat, ada suara, ada pendapat dan lain-lain, terjadi diskusi. Dan memang kalau bicara RUPS pun sebetulnya kan itu adalah aksi korporasi yang tidak langsung. Tapi memang kita membahas lah kaitannya kan masa depan bersama, apa yang ekosistem bersama yang kita jaga. Nah, akhirnya muncullah konsensusnya itu gitu. Setelah dari hal perbincangan bahwa itulah kita melihatnya sebagai aspirasi. Tapi sekali lagi kita meletakkan ini kepada porsinya. Tadi saya bilang kan sangat tegas bahwa PSSI adalah regulator. PSSI adalah yang hal kaitan, bahkan di struktur di ADRT kita pun kalau boleh dibilang bahwa memang fungsi PSSI sangat tegas menyatakan sebagai yang bertanggung jawab, punya kekuasaan penuh dalam hal hukum keolahragaan. Jadi kan federasi. Jadi memang itulah yang bucu kan dinamika yang terjadi. Dan ini kan waktu itu juga sebagai, kalau logika yang lain namanya RUU ketika di DPR itu boleh berpendapat siapapun. Tapi once sudah jadi undang-undang, ya sekali siapa yang punya hak, ya legislator kan waktu itu membolehkan. Nah, ini pun sama, PSSI Pak Ketua menyampaikan, PSSI menyampaikan, kita juga sudah dipanggil oleh Exco dan akhirnya dipanggil oleh Exco. Ya, memang normal. Setelah keputusan itu. Meskipun ini memang jadwal yang normal sih, kita memang sering melaporkan, kita sebelum kompetisi. Setelah keputusan yang 11 didaftarkan dan 8 boleh main. Ya, dan akhirnya kita sampaikan dan itu kita mengikuti dalam porsinya kita mengikuti PSSI sebagai regulator menetapkan kaitan pemain asing 7 yang boleh bermain di lapangan, 9 dalam DSP dan juga 11 untuk maksimal pendaftaran. Kalau kenapa wacana 11 itu muncul, memang ini baik lagi bukan perkara satu hari kenapa langsung muncul ya. Jadi, bukan tiba-tiba? Jadi tiba-tiba. Artinya dalam masa transformasi ada banyak hal kita bicara step-step milestone ke depan. Termasuk juga kita melihat juga situasi seperti apa. Kan ada situasi eksternalnya, contoh kompetisi AFC ini kan agak ekstrim tahun lalu kan. Kan AFC sudah tidak mengenal pemain asing. Ya free, mau pemainnya 20-nya asing boleh. Benar. Tapi kita mengambil, kenapa dia melakukan itu? Kenapa? Apakah ada penyeimbangnya? Penyeimbangnya apa? AFC juga menerapkan yang namanya home ground player regulation. Ada di AFC. Tapi pendataan aja. Nah, kita pun juga kemarin kan mengimbanginya dengan itu. Dalam 35
maksimal registrasi pemain itu 5 wajib minimal pemain berusia U23 atau kelahiran 1 Januari 2003. Ya? Lalu ada satu lagi juga kaitan yang dulu ketika kita apungkan, kita terapkan sempat ramai juga. Kok bisa di top league profesional diatur soal starting 11. Nah, itu ada bisa. Kewajiban pemain U23 dengan durasi main minimal 45 menit. Itu ramai sekali waktu itu. Tapi di sisi lain memang sekali lagi tentu logika itu benar. Ini top league, terserah dong mau bikin. Nah, lalu tapi di sisi lain kita ada juga analisa kajian kita. Sebelum itu ada satu tren bahwa agak kurang nih trust kepada pemain muda. Sebetulnya bakatnya ada, tapi potensi nggak ada. Nah, dari hasil itu ternyata setelah kita terapkan 1-2 tahun, 3 tahun, ada impact yang menarik loh bahwa ternyata para pemain usia muda ini selain dipercaya, ternyata nggak cuma hanya menggugurkan kewajiban. Ketika ada yang memang baik dan faktanya perform. Rasanya ini juga berimpact kepada timnas U23, timnas U20, bahkan pemain-pemain U20 kita beberapa sudah main di liga loh. Yang tidak ada di tim-timnas yang lain. Nah, itu satu hal yang memang kekhasan ini setelah kita kaji mungkin kita teruskan sebagai penunjang. Soal tadi info dari luar angkasa kita juga coba mendalami juga apa betul seperti itu. Karena kan gini, kita kan ingin membangun sebuah ekosistem industri. Kaitan dengan klub diperkuat secara basis revenue-nya, pengeluarannya diperbaiki, manajemen keuangannya. Pemain pun sama. Kan dulu ada stigma buruk sekali. Saya nggak tahu, dari dulu saya kecil itu pasti jangan jadi pemain bola. Nggak ada masa depan. Nah, karena itu saya nggak jadi pemain bola. Iya benar loh. This is true story. Iya, saya nggak dikasih sama nyokap itu. Tapi kan kalau kita lihat faktanya sebetulnya sekarang kita juga ingin loh, enggak kita bisa buktikan kok ketika memang you punya talent, punya kemampuan, bisa hidup juga, bahkan bisa bahkan lebih dari selebritis kalau kita lihat gitu kan. Nah, ini tren yang baik secara ekonomis, klub punya roda ekonomi naik, harga meningkat sebagai tanggung jawab. Tapi apakah sudah seimbang? Nah, ini pertanyaannya sebetulnya. Karena kan kemarin kita juga dengar suara-suara. Ini saya bukan salah satu pertimbangan ya. Jadi kan ada banyak tadi kan. Bukan main faktor. Yes. Bukan faktor kita utama. Kita melihat juga misalnya bicara profesional apa sih kalau tadi pemain misalnya yang karena dia masih muda masuk diperkuat timnas atau perform naik, ya memang wajar. Tapi apakah wajarnya itu naik itu karena betul-betul performa atau ada faktor lain? Nah, itu yang mungkin masuk juga dalam info luar angkasa tadi. Klub-klub melihat loh kok dengan standar segini kemahalan, sedangkan ada pemain asing yang kualitasnya sama dan perform. Nah, itu kan tidak bisa dinafikan juga. Itu fakta kedua. Jadi tadi tidak hanya satu, itu aja udah jadi dua. Nah, ada banyak hal kita lihat. Nah, kita ingin menyeimbangkan itu. Di sisi lain waktu itu tadinya awalnya bahkan mau memberikan keistimewaan tersendiri untuk yang di Asia misalnya. Ya 11, yang lainnya hanya tetap 8. Tapi ternyata Iya kan itu beberapa negara terjadi juga. Misalnya kita coba pelajari juga, ada juga karena untuk mendukung, karena ini berimpact kepada ranking, ya harusnya diperkuat dong kedalaman skuadnya dan lain-lain. Nah, tapi ternyata kan dalam diskusi juga terjadi dengan kita klub, samakan sajalah semuanya. Jadi ya toh register ini kan maksimal saja. Jadi kan mau nggak rekrut pemain asing boleh, terserah. 1 boleh, 2 boleh, 8 boleh, tinggal. Nah, ini bagaimana mengontrolnya biar nggak kebablasan. Tadi kan saya bilang kita mau mengatur yang namanya financial control body, meskipun masih berjalan. Mengatur juga soal pemain muda. Jadi memang melihatnya dalam skup yang lebih luas bisa seperti itu. Nah, tapi karena disepakati 11 sebagai ini maksimalnya ya. Jadi kita mungkin berpikirnya lebih kepada ya memang kok jauh sekali seolah-olah tidak memberi ruang, padahal kita juga sesuaikan kok misalnya di DSP. Di DSP nanti yang musim ini itu nanti kan ada 11 pemain utama, ada 12 pemain cadangan. Jadi itu pun kita perluas. Diperbanyak. Jadi di bench pemain itu ada lebih banyak juga. Jadi potensinya peluangnya lebih banyak juga untuk bermain. Itu mengurangi. Ditambah mungkin sekarang kita masih dengan 5 pemain muda U23. Mungkin next season atau next 2 season kita akan berubah menjadi misalnya home ground player. Tapi kita lagi definisikan nih, home groundnya cocok mana? Betul. Karena gini, di AFC atau mungkin di Liga Inggris mungkin Bung Mida lebih paham kaitan dengan disebut home ground player ketika dari usia 16 sampai 21 dia 3 kali berturut-turut atau tidak terdaftar di klub tersebut. Betul. Atau kalau secara karena AFC Konfederasi minimal ada di negara Indonesia. Kita bisa aja mengembangkan apakah di klub tersebut atau di provinsi tersebut atau di kota tersebut. Karena kalau kita terapkan sekarang itu agak susah karena kan kita mencoba memperbaiki elite pro akademi di bawahnya baru 2 tahun 3 tahun terakhir nih. Jadi belum siap pasti, belum ada. Nah, ya sekali lagi itu step-step itu memang banyak sekali. Kita harus memilih. Cuman ada yang akselerasinya cepat, ada yang memang agak lama. Nah, itu memang ya, tapi intinya butuh sinergi lah. Termasuk kan satu hal juga.
ketika bicara orang sibuk, kok cuma Liga Indonesia, cuma kompetisi doang, nggak ada Piala Indonesia misalnya. Nah, itu saya memang mau tanya, my next question. Bukan begini. Saya bukannya saya ingin menanyakannya seperti ini, Mas. Oke, karena Anda sudah ngomong. Oke lah, memang mungkin alasannya bisa dipakai karena geografis ya, karena memang traveling time, apa ini semua. Tapi kan sebelumnya sudah pernah jalan, bahkan sebelumnya lagi. Pada saat memang, walaupun kita gak pernah ketemu, tapi Anda siaran juga, ya kan, sudah lama. Nah itu kan ada yang namanya Copa Indonesia lah. Itu kan sempat terselenggarakan cukup lama. Yang kalau nggak salah Sriwijaya ada juara, Arema juga ada juara, ya kan. Nah kenapa sekarang kok gak bisa gitu? Terakhir 2018-2019. Yang PSM. Iya, saya masih siaran tuh. Masih ya? Oh di sana, oke. Saya di satu lagi. Oke. Itu dulu lah ya, memori. Tapi sebelum pandemi loh itu. Persis sebelum pandemi. Memang ada ceritanya Bung Binder. Artinya ketika sekali lagi ya, ketika Pak Erik Pak menjadi ketua umum, kita menjadi direksi di LIB waktu itu, kita duduk bareng. Bahkan kita ada saresean waktu itu dengan klub. Lalu setelah itu kita juga ada komunikasi, membangun, menata mau seperti apa ke depannya. Satu masalah besar ketika memang PSSI fokus memperbaiki bagaimana timnas kita melangkah jauh, youth development diperbaiki, kita juga ingin perbaiki kompetisi kita. Satu masalah utama waktu itu adalah jadwal. Dulu memang berjalan Bung Binder. Betul. Sampai 2020. Tetapi waktu itu kita juga struggling sekali dengan perubahan-perubahan jadwal. Anda sudah di sana ya? Anda sudah di PT Saya sudah di sana. Stigmanya bahkan stigmanya apa kepada kita? Ya kalau kompetisi mau berjalan misalnya, kompetisi selesai, kapan musim depan? Nggak ada yang bisa berani jawab. Kumangke gitu, gimana nanti? Nah, yang pertama kita coba bangun dulu siklus itu, kalendernya. Ininya, dan kita tentu nggak bisa sendiri dengan PSSI karena harus sinkronkan dengan kalender mereka. Kita membuat siklus sekarang. Tahun kompetisi itu pasti dimulai period Agustus sampai ke Mei. Itu seperti buka buku baru, tutup bukunya di situ. Karena selama ini kan nggak pernah sebelumnya nggak pernah jelas. Minimal itu exact date-nya memang itu yang tentu kita harus bisa berubah. Tapi at least klub punya perencanaan yang nggak perlu bertanya. Musim depan bulan apa ya? Udah round itu aja antara Agustus atau paling lambat misalnya September, seperti di Eropa lah. Termasuk transfer window pun kita per tahun ini kalau perhatikan itu sekarang persis sama kayak di Eropa. Kita nanti bulan Januari kita baru buka lagi, yang kedua kita tutup nanti Agustus. di 30 Agustus. Itu persis hampir sama. Jadi memang pelan-pelan kita ngarep sana, tapi ini butuh 4 tahun loh memastikan ini berjalan. Satu, yang kedua jadwal. Dulu kan sering terjadi. Mungkin kayak kita yang biasa siaran dulu tahu juga tiba-tiba jadwalnya jam 7 berubah jadi jam 4 atau bahkan harinya juga. Bisa setiap hari dan banyak sekali. Itu terjadi masalah utama. Nah, komunikasi kita coba bangun, tentu ya kita alhamdulillah terima kasih hubungan baik antara PSSI dan juga pemerintah dengan kepolisian. Kita juga apresiasi kepada itu kepolisian penting sekali. Indonesia. Kita melakukan diskusi yang sangat reguler. Salah satunya juga adalah bagaimana brainstorming FGD terjadi, bahwa akhirnya ada satu kesamaan persepsi. Sepak bola itu bukan hanya olahraga dimainkan 2 tim, ada industri di sana. Bicara industri butuh kepastian, fix schedule. Bahkan mengubah secara tiba-tiba itu bahkan berimpact kepada timnya, kepada ekonomi, bahkan kepada stabilitas nasional. Posisi itulah akhirnya kita pelajari. Tidak hanya kita nih diskusi, cari referensi dari luar. Makanya pasca Kanjuruhan itu kita kan sama-sama polisi bikin perpol khusus kaitan penyelenggaraan. Lalu kaitan dengan pengamanan kita undang dari beberapa expert dari FIFA, AFC dan juga ada dari Inggris dan lain-lain. Dan kita pelatih juga. Stewardnya juga kita tidak hanya sekedar pakai rompi lalu berdiam. Apa sih fungsinya? Apa roles-nya? Lalu itu juga coba kita perbaiki. Itu yang kita buat. Nah, hubungan erat ini akhirnya bisa kita rasakan sebetulnya baru kita rasakan musim lalu secara musim lalu sudah mulai, tapi baru musim kalau bicara lalu persentasenya perubahan jadwal di 2 musim lalu itu masih sekitar 35%. Itu perbaiki. Tahun lalu kalau hitung-hitungan date ya, hari, tanggal itu hanya ada 6 perubahan dari 306. Terkait timnas itu? Bukan. Terkait keikutsertaan yang kita main di AFC, karena jadwalnya belakangan tuh dari AFC. Persib waktu itu karena waktu itu match day 5 ke 6 bermain hari Kamis, next weeknya hari Rabu. Coba cari di mana yang paling ideal. Kalau hari Minggu Persib main lagi kan main Kamis, mepet. Jumat Sabtu, tapi kesananya nanti susah lagi. Senin Selasa. Jadi harusnya kan idealnya 3 hari, apalagi perlu traveling. Nah, itu akhirnya kita ubah. Lalu Madura sempat dan bahkan terakhir di Madura juga kita tidak
tidak approve permintaan perubahannya karena untuk menjaga stabilitas tadi, termasuk sempat juga PSM kaitan meskipun dia tampilnya di ASEAN ya. Itu satu hal yang paling tidak ada, kan kita melihat indikator nih, udah berhasil nggak untuk satu perbaikan. At least kita menyiapkan klub, menyiapkan teknisnya baik, kepastian jadwal, broadcast, sponsor dan lain-lain. Nah, itu memang upayanya juga ya tadi kalau tadi kan di luar angkasanya, di luar pengamatannya ini kita coba memastikan ini, termasuk memahamkan bahwa, dan terima kasih juga loh pemerintah luar biasa, dia merenovasi sampai 22 stadion. Hal yang kita idam-idamkan. Infrastrukturnya penting, bahwa pemerintah dan sepak bola bukan semata soal nggak boleh intervensi, tidak. Support boleh. Iya, support, justru sinergi sebetulnya. Sinergi penting. Masing-masing ada porsinya, membuat aturannya yang lebih mendukung. Karena untuk Piala Dunia juga perlu yang namanya support pemerintah. Ada tanda tangan dari presiden kan. Nah, itu yang coba. Nah, bicara ini memang program kita kan kemarin juga Pak Ketua Umum menyampaikan sempat bahwa kita akan meminta liga, bahkan satu lagi kita dapat bonus kan, tolong gelar juga Liga Putri katanya. Iya, akan ada musim depan ya sebagai ini ya, termasuk juga Piala Indonesia yang musim yang akan datang. Nah, itu ada musim yang akan datang, tapi maksudnya tapi ada planningnya ada. Betul. Nah, ini Anda baru dengar di sini ada planningnya. Kan sudah disampaikan juga bahwa itu disiapkan. Dan kan dengan tegas waktu itu Pak Ketua Umum meminta liga. Tentu kita menyambut itu. Nah, seperti biasa kita akan coba siapkan planningnya, terukur, menyiapkan budgetnya. Oke, kalau gitu kita sudah cover semua. Mas Asep, ini hampir 1 jam. Ini podcast yang paling panjang nih. Masa? Iya, gak tahu nanti kedepannya akan panjang atau enggak. Tapi memang Anda perlu menjelaskan ini biar clear kepada penggemar sepak bola. Tapi sebelum menutup setiap konten, Anda sudah tahu kan, saya biasa meminta narasumber menyampaikan pesan-pesan kepada para penggemar sepak bola. Ya, silakan Mas Asep bisa menyampaikan pesan-pesan Mas Asep kepada para viewers ke kamera langsung. Apa pesan-pesan yang ingin Anda sampaikan? Banyak hal yang sudah saya sampaikan tadi sebetulnya, tapi saya ambil perspektif lain boleh ya? Silakan. Dunia sepak bola Indonesia ini sekarang sebetulnya kita mencoba lebih baik. Tadi saya sempat menyinggung kaitan masa depan. Ada banyak ruang, ada banyak potensi untuk bisa terlibat secara langsung, tapi tentu ada koridornya. Satu lagi, sepak bola Indonesia sering dibilang bahwa ini nggak benar, ini nggak rapi. Tapi jujur loh, setelah saya juga berangkat dari sana awalnya, dari penggemar sepak bola, begitu masuk ke aslinya ternyata banyak kita diajarkan kedisiplinan, kita diajarkan bagaimana membentuk sesuatu hal event ataupun itu sesuai dengan planning dan juga ada action plan-nya. Meskipun kita menghadapi banyak masalah, menghadapi banyak tantangan, tapi disitulah fungsi kita. Hasil outputnya memang tidak selalu ideal, tapi di situ ada pelajaran lain bahwa kita harus melihat frame yang lebih besar. Nah, saya pikir inilah sebetulnya kita mengundang, bahkan masih memberi ruang kepada generasi muda, mencari referensi secara global, sama-sama kita membangun sepak bola dengan cara yang benar, tapi sekali lagi ada referensinya, tapi lebih terukur dan terstruktur. Tahan sabar dalam melihat seperti apa hasilnya nanti gitu. Oke, siap. Ini sekarang kita mau tutup ini konten, tapi Anda harus ikuti slogan dari channel ini. Oke, ikutin saya. No hate, no politik, only football. Only football. Salam sepak bola. Salam sepak bola. Siap. Mantap.